Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Jalil. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah praktikum anorganik modul 3 tentang modifikasi belerang. Baik, langsung saja. Tujuan dari modul 3 ini adalah pertama untuk mempelajari beberapa modifikasi belerang, yang kedua untuk mempelajari karakteristik hidrogen sulfida dan H2SO4. Belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya bukan logam, tidak berasa, tidak berbau, dan multivalen. Sulfur dalam bentuk aslinya adalah padatan kristal kuning di alam. Belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfida dan sulfat. Dia adalah elemen penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Penggunaannya penting secara komersial, terutama dalam pupuk tetapi juga dalam pupuk mesin, korek api, insektisida, dan fungisida. Sulfur berwarna kuning, pucat, padatan rapuh, yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam CS2 atau karbon disulfida dalam berbagai bentuk baik gas, cair, dan padat. Bentuk alotrop unsur belerang yang terjadi dengan lebih dari satu atau campuran dengan bentuk yang berbeda, konsekuensinya berbeda. Keterkaitan antara alam dan bentuk alotropik masih belum dipahami. Zat ini memiliki sifat listrik dan optik yang tidak biasa. Oke, baik. Kemudian masuk pada prosedur kerja dalam modifikasi sulfur. Terkandung dua percobaan yang dilakukan. Pertama, mencampurkan 0,5 gram asam sulfat dalam cawan penguapan dengan cara memanaskan sulfur hingga meleleh dan mengamati yang terjadi. Bubuk belerang yang digunakan adalah alotrop sulfur bola ketupat yang memiliki struktur S8 molekul yang memiliki struktur kristal berbentuk. Kemudian serbuk belerang tersebut dipanaskan di dalam cawan evaporasi sampai meleleh sempurna dan didinginkan hingga membentuk padatan kristal. Hal ini bertujuan agar serbuk belerang yang dilelehkan tersebut dapat membeku dan membentuk kristal, di mana saat dipanaskan serbuk belerang tersebut berubah bentuk dari padat menjadi cair. Dan ketika didinginkan, kristal cair berubah bentuk. Hal ini jika dilihat pada pendekatan mikroskopis dapat dilihat perubahan struktur yang awalnya berupa belerang bola ketupat sulfur alfa, namun bila dipanaskan menghasilkan lelehan lebur berupa belerang monoklinik sulfur beta. Ketika pemanasan dihentikan dan belerang didiamkan, belerang mikroskopis kembali ke struktur aslinya, prisma belerang dan kristal membentuk garis. Percobaan kedua dengan memanaskan 0,5 gram bubuk belerang dalam tabung reaksi sambil mengocok dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Ketika belerang telah berubah wujud menjadi cair, belerang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air waktu yang singkat dan cepat. Hal ini dikarenakan pada saat serbuk belerang dipanaskan, prisma alotrop belerang akan berubah menjadi alotrop monoklinik, sehingga pada saat masuk ke dalam air harus dilakukan dengan cepat. Bila alotrop monoklinik belerang dimasukkan ke dalam air, maka akan terbentuk plastis belerang, di mana belerang yang terbentuk spiral dan elastis. Jika proses ini dilakukan dalam waktu alami, alotrop belerang monoklin akan membentuk kembali belerang belah. Kemudian pada karakteristik asam sulfat, pertama yang dilakukan adalah reaksi antara tembaga dan asam sulfat sepotong tembaga murni coklat kemerah-merahan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 1 mili H2SO4. Kemudian dalam tabung reaksi itu dipanaskan menggunakan pemanas burner selama 5 menit. Kemudian lihat perubahan warna pada warna larutan. Awalnya tidak berwarna, perlahan berubah menjadi bata merah dan koin tembaga tersebut tidak berubah dan berada di dasar tabung
reaksi kaca selain berubah warna juga berbentuk gelembung gas. Tetap berada larutan asam, tetapi tembaga dapat dilarutkan dalam asam sulfat encer untuk membentuk tembaga sulfat dan sulfur dioksida dengan persamaan reaksi Cu tambah H2SO4 menghasilkan CuSO tambah SO2 ditambah 2H2O. Setelah proses pemanasan, kemudian tabung reaksi tadi ditutup dengan menggunakan kertas saring yang telah ditetesi kalium kromat atau K2COR4. Hal ini bertujuan untuk melihat gas belerang dioksida yang terbentuk pada reaksi sebelumnya. Setelah beberapa menit, kertas saring yang menutupi mulut tabung reaksi mula-mula berwarna kuning, kemudian pelan terdapat titik orange. Dikarenakan hasil reaksi akan menghasilkan ion Cr3+ yang dihasilkan dari ion kromat tereduksinya. Kemudian percobaan yang kedua, menggunakan laktosa kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan beberapa tetes H2SO4 mengakibatkan perubahan laktosa. Laktosa yang semula berwarna putih dan ketika asam sulfat pekat diteteskan perlahan berubah warna menjadi kuning dan larut. Persamaan yang terjadi C12H22O11 tambah H2SO4 menghasilkan 12C tambah 11H2O tambah H2SO4. Pada percobaan ini, H2SO4 berfungsi sebagai pengurai laktosa atau memisahkan hidrogen dan oksigen dari gula atau sering disebut dengan hidrat. Asam sulfat pekat adalah agen dehidrasi kuat, di mana dehidrasi adalah pelepasan molekul air dari sampel zat yang dilepaskan oleh agen dehidrasi. Adanya karbon yang dihasilkan dari reaksi tersebut dapat dilihat dengan terbentuknya endapan kecil di dasar tabung reaksi, sehingga dalam percobaan ini diperoleh sifat-sifat asam sulfat sebagai zat dehidrasi. Kemudian masuk pada kesimpulan, sulfur berwarna kuning pucat padatan rapuh yang tidak larut dalam air tetapi larut pada karbon disulfida dalam berbagai bentuk, baik gas, cair, atau padat. Bentuk alotrop unsur belerang yang terjadi dengan lebih dari satu struktur, yang awalnya berupa belerang bola ketupat, namun bila dipanaskan menghasilkan lelehan berupa belerang sulfur beta. Ketika pemanasan dihentikan dan belerang didiamkan, belerang mikroskopis kembali ke struktur aslinya. Asam sulfat memiliki beberapa sifat yang digunakan dalam berbagai percobaan, misalnya sebagai oksidator kuat, zat dehidrasi, dapat menghasilkan garam, dan dapat digunakan sebagai katalis dalam suatu reaksi, terutama dalam reaksi pembuatan ester. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.